Ya Tuhan, inilah kerinduan kami, mengikuti Engkau seumur hidup, menjadi murid yang selalu rindu untuk mendengar segala pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami rindu, kami boleh menundukkan diri kami kembali di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu, untuk memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan bagi Engkau di tengah-tengah dunia ini, di tengah zaman ini. Kami menyerahkan hari ini Tuhan, ibadah kami, pemberitaan firman-Mu, bahkan sakramen yang akan kami lakukan hari ini, Tuhan hadir dan Tuhan menyaksikannya. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk listeners sekalian. Shalom. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Tidak terasa kita sudah berada di hampir tengah-tengah tahun ini 2026. Kita ada di bulan Juni ya. Dan tema kita bulan ini adalah Inner Compass. Bagaimana kita boleh mendapatkan pengarahan daripada firman Tuhan untuk arahan hidup kita. Minggu yang lalu, Pendeta Roni sudah menyampaikan tentang bagaimana di tengah-tengah kebisingan dunia, kita mau mengambil waktu untuk terhubung dengan Tuhan, agar hidup kita menjadi kehidupan yang bertumbuh. Jika minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita memperlakukan diri kita sebagai murid Kristus, hari ini kita mau belajar bagaimana kita memperlakukan orang lain di dalam kehidupan kita, supaya kita juga boleh bertumbuh sebagai seorang murid Kristus. Hari ini kita belajar tentang beyond cancel culture. Ya. Tadi saya bilang di KU1 begitu ya. Cancel culture itu buat baby boomer, buat Gen X mungkin agak asing begitu ya, tapi buat milenial dan kalian itu hal yang mungkin umum. Ya. Buat baby boomer ataupun Gen X yang di cancel itu biasanya Gojek gitu ya, GoFood. Ya. Kalau kalian bisa lebih dari itu ya. Baik, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-36 sampai ayat ke-42, saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oh maaf, saya belum baca ayat yang ke-36. Ayat ke-36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di surga. Bapamu adalah murah hati. Ayat ke-37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Ayat ke-38, berilah dan kamu akan diberikan satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Yesus mengatakan pula sebuah perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada, berikutnya ya. Ayat ke-40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar yang ada di matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lifter sekalian, ada sebuah istilah dalam bahasa Indonesia yang mungkin pernah kita dengar, yaitu main hakim sendiri. Ya. Main hakim sendiri, ya, menurut KBBI itu adalah bertindak menghukum atau mengadili seseorang tanpa melalui proses dan kewenangan yang semestinya. Ketika seseorang merasa dia berhak untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang layak untuk diterima dan layak disingkirkan, itulah main hakim sendiri. Di zaman modern ini, ya, selain main hakim sendiri, ada yang disebut dengan cancel culture. Apa itu cancel culture? Yaitu memberi label, mencela dan menghapus seseorang dari pergaulan secara instan tanpa memberi ruang untuk bertobat atau berubah. Bukankah kita lihat seringkali di media sosial, seseorang melakukan sesuatu yang mungkin tidak baik untuk pandangan umum, maka tiba-tiba dia dihujat oleh para netizen, SJW dan lain sebagainya. Kadang-kadang sampai akunnya pun terblokir, dan inilah yang terjadi. Namun demikian, lifter sekalian, rupanya kecenderungan untuk menghakimi bukan hal yang baru. Pada zaman Tuhan Yesus pun sesungguhnya para ahli Taurat, para orang-orang Farisi juga melakukan kecenderungan yang sama. Mereka sangat ahli ketika mereka melihat kesalahan daripada orang lain. Mereka boleh melihat kelemahan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri. Pada bagian yang kita baca tadi, itu adalah dari Injil Lukas pasal 6 yang merupakan rangkaian khotbah daripada Tuhan Yesus, di mana khotbah ini disebut sebagai khotbah di tempat datar, begitu ya. Di dalam kitab Matius Injil Matius kita pernah mendengar khotbah di bukit. Di dalam Lukas kita boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus berkhotbah di tempat yang datar. Dan pada bagian ini, lifter sekalian, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang murid Kristus yang tinggal di dalam kerajaan Allah itu memiliki karakter yang sejati. Seharusnya murid Kristus itu tidak hidup di dalam pola dunia yang suka menghakimi, melainkan sebagai murid Kristus kita belajar untuk lepas dari penghakiman kepada orang lain. Dan menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, lifter sekalian, mengapa Yesus meminta kita untuk tidak menghakimi orang lain? Dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan tadi, paling tidak ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan, paling tidak ada 2 hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Yang pertama adalah kita tidak boleh atau tidak diminta untuk tidak menghakimi orang lain, karena sesungguhnya kita telah mengalami kemurahan daripada Allah. Kita boleh melihat di ayatnya yang ke-36, di situ ada Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Di dalam bagian ini kata murah hati memiliki makna merasakan belas kasihan, ya, yang mendalam terhadap penderitaan orang lain. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ketika mereka mengalami kesulitan atau mengalami
bencana atau hal lainnya. Sesuatu yang mereka tidak ingini. Di sini sesungguhnya Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh membedakan antara yang benar dan yang salah. Tetapi sesungguhnya Yesus mengkritisi sikap sombong, sikap menghakimi, dan merasa lebih benar daripada orang lain. Sehingga kita menempatkan diri sebagai hakim di atas sesama kita. Dan karena itu di ayat ke-37 Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kata menghakimi di sini menunjukkan sikap yang memvonis orang lain dan menempatkan diri sebagai hakim atas orang lain. Pada zaman itu orang-orang Yahudi menyadari bahwa sesungguhnya yang berhak menghakimi itu adalah Allah sendiri. Karena itu di dalam bagian ini sesungguhnya Tuhan ingin mengingatkan bahwa hanya Allah yang berhak menjadi hakim yang tertinggi. Bukankah ada bagian firman Tuhan yang mengatakan pembalasan adalah bagian Allah, bukan bagian kita. Lebih lanjut Tuhan Yesus mengatakan ampunilah dan kamu pun akan diampuni. Ini bermakna bahwa kita membiarkan seseorang pergi bebas sepenuhnya daripada tuntutan hukum. Karena itu kita mengampuni orang itu. Pertanyaannya adalah mengapa kita mengampuni? Karena terlebih dahulu sesungguhnya kita telah menerima pengampunan dari Tuhan sendiri. Saudara sekalian, kita mampu mengampuni bukan karena orang lain layak menerima pengampunan daripada kita. Kita mengampuni karena kita terlebih dahulu menerima pengampunan yang lebih besar yang telah kita terima. Di ayat ke-38 di situ Tuhan Yesus berbicara tentang hal memberi. Dan di situ dikatakan bahwa kita itu mendapatkan takaran yang baik, yaitu takaran yang dipadatkan, diguncang, bahkan ketika diguncang itu keluar dan tercurah, begitu ya. Sesungguhnya ini adalah gambaran yang diberikan oleh kepada pedagang pada waktu itu, baik pedagang gandum, minyak dan lain sebagainya. Ketika mereka mengukur, gitu ya, itu diisi, ya. Kemudian diisi digoyang-goyang supaya menjadi padat. Dan kemudian akhirnya ya itu melimpah keluar. Di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bagaimana hukum tabur tuai anugerah. Allah memberkati orang yang hidupnya berkemurahan seperti Ia, seperti Allah yang murah hati. Dan orang yang telah menerima balas kasihan daripada Allah, sesungguhnya dia dipanggil untuk menjadi saluran berkat, saluran belas kasihan bagi orang lain. Adakah kita mau menjadi saluran kasih orang lain? Jean Valjean, ya, ini nama Prancis agak susah nyebutinnya, adalah seorang narapidana yang hidup penuh dengan kepahitan. Kenapa dia dipenjara? Dia dipenjara selama 19 tahun hanya karena dia mencuri sepotong roti. Ketika itu ya, dia melihat keponakannya sedang kelaparan. Dia lewat di toko roti dan kemudian dia mengambil roti itu dan akhirnya dia ditangkap. Ya. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Bayangkan nyorong roti di penjara 19 tahun. Ya. Itu MBG nggak tahu berapa ya panjangnya. Itu nanti kita lihat saja. Nah, setelah 19 tahun di dalam penjara, akhirnya dia dikeluarkan. Dan ketika dia bebas, dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa, dia berjalan dengan pakaian yang lusuh. Akhirnya dia melihat ada sebuah kapel kecil. Dan dia mampir ke kapel itu, dia masuk ke dalamnya. Ada seorang romo di sana, ya, seorang romo yang ramah. Dan romo itu menanyakan kepada dia, kamu mau kemana? Dia bilang, saya baru keluar dari penjara, saya tidak punya apa-apa. Kamu sudah makan belum? Tanya romo itu. Belum, saya lapar.
Maka romo itu pun menghidangkan makanan baginya. Dengan lahap dia memakan makanan itu. Dan selesai makan dia baru menyadari bahwa romo itu menyajikan makanan itu dengan perlengkapan dari perak. Wah, perlengkapan perak. Ini kalau dijual harganya lumayan. Maka dia bilang kepada romo itu, "Romo, saya lelah sekali, bolehkah saya istirahat?" "Oh, silakan saja," kata romo itu. Dan ketika romo itu lengah dan tidak nampak, Valjean mengambil peralatan perak itu ya, dan membawanya lari. Rupanya dia tidak pintar kabur, lifter sekalian. Dia ketangkep lagi. Ya. Ketika dia ditangkep, dia dibawa ke depan romo itu dan polisi mengatakan, "Saya menangkap ini ya, narapidana yang baru keluar ini, ya, membawa peralatan ini, ya, dia mencurinya dari engkau, Romo." Apakah Romo berkata, "Wah, memang kamu ya nggak tahu diuntung, sudah ditolongin kasih makan, masih ngambil barang saya." Bukan itu yang dikatakan sang Romo. Dia berkata, "Oh enggak, barang-barang ini saya berikan kepada dia." Oh iya, malah dia lupa ada 2 nampan lain ya, yang dia nggak bawa. Bayangin, sudah nyolong, dikasih bonus. Perbuatan Romo itu ya, menggerakkan hatinya. Dan sejak hari itu dia berjanji, dia tidak akan melakukan hal yang jahat lagi. Dia menjual barang-barang itu. Ya. Kemudian dia menjadi seorang pengusaha. Dia melakukan hal yang baik kepada orang-orang dan kemudian dia menjadi seorang wali kota. Ceritanya belum selesai, tapi saya tidak akan tidak melanjutkan cerita ini. Karena cerita ini adalah novel yang dikarang oleh Victor Hugo, seorang penulis dari Prancis. Lifter sekalian, ketika seseorang melakukan kesalahan dan kemudian orang itu dihukum, bukannya dia mengalami perubahan, justru dia mengalami kepahitan. Dia memiliki dendam, apalagi dia merasakan bahwa hukuman yang dia terima itu tidak setimpal dengan apa yang dia lakukan. Namun ketika dia mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pengampunan, dia mengalami perubahan. Hukum mungkin bisa menghentikan perilaku orang sesaat, tetapi hanya belas kasihan yang dapat mengubah hati seseorang secara permanen. Sesungguhnya setiap kita sama seperti Jean Valjean. Seharusnya kita menerima hukuman, yaitu maut. Namun karena Kristus yang sudah mati, kita pun mendapatkan pembebasan. Kita mendapatkan kemurahan daripada Allah. Dan bukankah seharusnya kita memberikan kemurahan itu kepada orang lain? Hal yang kedua, mengapa Tuhan Yesus meminta kita untuk tidak menghakimi orang lain? Karena tidak ada orang yang sempurna. Di ayatnya yang ke-39, Tuhan Yesus berkata, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta?" Pastinya jawabnya tidak. Mengapa? Karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Di sini Tuhan Yesus ingin mengingatkan bahwa seseorang yang tidak menyadari kondisi rohaninya sendiri, dia tidak layak untuk menghakimi orang lain. Orang yang tidak menyadari bagaimana keberdosaannya, bagaimana dia bisa menghakimi orang lain, orang yang juga melakukan kesalahan. Dan di ayat ke-40 di situ Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Sebagai seorang murid harusnya kita belajar dari guru kita. Dan guru kita adalah Sang Kristus sendiri. Jika Tuhan Yesus sudah begitu bermurah hati kepada kita,
tidakkah kita juga harus memiliki karakter yang sama? Dan berikutnya di ayat ke-41 kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan tentang ilusi kesempurnaan. Tuhan Yesus menanyakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Selumbar itu adalah sepotong serpihan kayu yang kalau dilihat itu harus menggunakan kaca pembesar. Begitu halusnya, mungkin ibu-ibu yang suka bersih-bersih rumah, ada sewaktu-waktu jarinya terkena serpihan kayu, masuk ke dalam kulit kita. Ya, begitu kecil dan begitu halusnya. Sedangkan balok adalah satu kayu yang besar untuk menopang rumah. Di sini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bagaimana seringkali kita melihat kesalahan orang lain yang kecil, sementara kesalahan kita yang besar itu terabaikan. Peribahasa bahasa Indonesia, ya, kuman di seberang laut nampak, gajah depan mata nggak nampak. Ya pasti ya nggak nampak, gajahnya pasti di depan mata, gitu ya. Bagaimana nampak? Tapi intinya adalah bagaimana kesalahan yang kecil tidak terperhatikan, diperhatikan, sementara kesalahan kita yang besar itu tidak kita perhatikan. Lebih lanjut Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang bahaya kemunafikan. Tuhan Yesus berkata, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kata munafik itu menunjukkan tentang seorang aktor pada zaman itu, ya, yang bermain sandiwara dan biasanya mereka memakai topeng. Mereka menutup wajah mereka sehingga wajah aslinya tidak nampak. Mereka hanya memerankan orang yang mereka perankan pada waktu itu. Ini adalah gambaran seseorang yang nampaknya rohani secara di luar tetapi tidak jujur melihat kondisi yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan, sebelum mengoreksi orang lain, periksalah dirimu sendiri. Lihatlah apa yang terjadi dengan dirimu. Sesungguhnya pertobatan sejati itu tidak dimulai dari kaca pembesar yang melihat kesalahan orang lain, tetapi dari sebuah cermin, yaitu firman Tuhan, yang merefleksikan perbuatan-perbuatan kita, dosa-dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sejak tahun 2024, saya mendapatkan kesempatan mengikuti satu kegiatan yang dilakukan oleh Sinode Wilayah, namanya Spiritual Body. Para pendeta dikumpulkan bersama-sama untuk belajar menjadi seorang mentor, ya, diharapkan nantinya menjadi mentor untuk calon pendeta dan juga untuk pendeta aktif yang lain. Kami selama 2 tahun ada 3 kali pertemuan onsite. Per tahun ya, 2024 sekali, 2025 sekali, dan 2026 sekali. Dan kemudian di antara 24, 25, 26 itu kami selalu bertemu setiap bulannya melalui online. Ketika itu saya berpikir nantinya saya akan menjadi seorang mentor yang mendampingi orang lain, melihat kesulitan mereka, mengoreksi kesalahan mereka, memperbaiki perilaku mereka. Namun realitanya berbeda. Dalam satu kegiatan yang harus kami lakukan adalah kami harus menggambar apa yang ada dalam pikiran kami. Itu merefleksikan apa yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Dan ketika itu saya menggambar sebuah batu, gitu ya. Tumpukan batu yang besar dan banyak. Dan itu menggambarkan dalam pemikiran saya adalah bagaimana ada orang-orang yang menghambat
pertumbuhan rohani saya. Ada orang-orang yang menyebabkan saya bergumul dengan kehidupan ini. Dan itulah batu besar saya. Namun demikian, saya mengikuti kegiatan itu. Dan akhirnya di akhir perjalanan, saya menemukan sesungguhnya batu besar itu bukanlah orang lain. Batu besar itu adalah diri saya sendiri. Batu besar itu adalah kerapuhan dan kelemahan saya. Disitulah saya menyadari, di bawah terang firman Tuhan, saya dikoreksi. Dan sesungguhnya, lifter sekalian, ketika orang mengenal kelemahannya sendiri, disitulah dia akan menjadi orang yang rendah hati dan menerima kelemahan orang lain. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat ke-9 mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanku kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku bersuka dan bermegah di dalam atas kelemahanku," kata Rasul Paulus, "supaya kuasa Kristus terus menaungi aku." Ketika kita lemah, ketika kita rapuh, sesungguhnya disitulah kuasa Kristus terjadi. Hari ini kita diingatkan untuk tidak menghakimi orang lain, karena sesungguhnya kita mendapatkan kemurahan yang besar dari Allah. Dan sesungguhnya di antara kita tidak ada yang sempurna. Mari kita datang mengevaluasi diri kita. Di dalam kehidupan kita pribadi, adakah kita lebih sibuk memeriksa kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita sendiri? Adakah kita mengintrospeksi diri setiap waktu? Adakah kita begitu cepatnya menghakimi orang lain? Ketika kita melihat kesalahan orang lain, bukannya kita mendoakan orang itu, tetapi justru kita mengamplifikasi akan kesalahannya. Dan ketika kita berada di dalam keluarga kita, adakah rumah kita menjadi tempat di mana belas kasihan itu nyata, tempat melatih bagaimana kita menyatakan kasih kepada anak, kepada pasangan kita? Atau justru rumah itu menjadi tempat mengadili kesalahan-kesalahan dari anggota keluarga? Masihkah kita menyimpan daftar kesalahan pasangan kita atau anak-anak kita? Dan ketika di dalam dunia kerja, adakah kita memberikan kesempatan kedua bagi rekan kerja kita sebagaimana Allah telah memberikan kesempatan yang kedua bagi kita? Atau justru kita memberikan label-label tertentu kepada orang-orang di sekitar kita, kepada rekan-rekan kerja kita? Dan ketika kita melayani, adakah pelayanan menjadi anugerah yang membangun bagi kita? Adakah kita lebih sering membicarakan Kristus dibandingkan kelemahan pelayanan orang lain? Di dalam komit-komit kita, adakah kita mendiskusikan tentang firman Tuhan? Atau kita sedang gospel? Apa itu gospel? Gosip pelayanan. Seharusnya komit adalah tempat untuk bertumbuh, tempat untuk bercermin, bukan tempat untuk menghakimi satu dengan yang lain. Hari ini kita diingatkan untuk meletakkan palu hakim kita di hadapan Tuhan. Dunia gemar melakukan cancel, tetapi Kristus memanggil kita untuk kita hadir dengan penuh kasih karunia. Di tengah-tengah budaya yang cepat menghakimi ini, marilah kita terus menyatakan belas kasihan kepada sesama kita. Marilah kita berhenti menghakimi sesama dan mengizinkan Roh Kudus
untuk menguji dan membentuk hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa mudahnya kami Tuhan melihat kesalahan orang lain. Betapa mudahnya kami melihat orang lain lebih buruk daripada kami. Kami lupa sesungguhnya kami pun bukanlah orang-orang yang sempurna. Kami lupa sesungguhnya Kristus telah menanggung segala kesalahan kami. Harusnya kami menerima hukuman, tetapi justru kami menerima anugerah Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau menolong kami, untuk kami boleh menyatakan anugerah Tuhan itu kepada sesama kami, agar kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Hari ini Tuhan, kami juga akan menyaksikan beberapa rekan-rekan kami yang membawa anak-anak mereka untuk menerima baptisan anak. Dan ada juga yang akan menerima baptisan dan juga menyatakan iman mereka setelah mereka pada waktu kecilnya menerima baptisan. Kiranya melalui sakramen baptisan ini, kami terus diingatkan untuk anugerah Allah yang kekal, anugerah Allah yang tidak berkesudahan bagi kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.